Pusat Studi Gender dan Anak adalah sebuah unit dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sumatera Utara yang terkhususnya membahas terkait masalah isu yang terjadi pada permasalahan gender dan anak, serta pengalus utamanya terdapat pada masalah gender dan anak. Nah, relevansinya adalah menuju komprehensif pendekatan penelitian, yaitu melalui perspektif kesetaraan gender dan anak dalam satu sisi, dan dalam satu sisi lainnya adalah memastikan terjangkaunya pengabdian masyarakat bagi kelompok-kelompok perempuan dan anak, terkhususnya oleh para dosen UIN Sumatera Utara. PSGA merancang berbagai kegiatan dengan basis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk usaha strategis untuk meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender dan anak. PSGA memberikan layanan berupa konseling persoalan tentang kesetaraan gender, keluarga, anak, hak asasi manusia, kajian dan pengembangan wacana, advokasi dan pemberdayaan masyarakat, serta berupaya mengembangkan jejaring dengan pihak-pihak terkait. Nah, sasaran program dan kegiatan dari PSGA ini tersendiri adalah mahasiswa, dosen, karyawan, dan masyarakat umum. PSGA mengutamakan untuk menjalankan Tridharma perguruan tinggi dalam strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan program yang tak lupa memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan hingga laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan anak. Hal ini dilakukan tentunya dalam rangka mendukung 5 program besar UIN Sumatera Utara, yaitu akreditasi, unggul, digitalisasi, internasionalisasi, filantropi, dan pengembangan bisnis. Dalam bidang pendidikan, beberapa program unggulan PSGA salah satunya adalah menyelenggarakan pembelajaran secara integral dengan penerapan integrasi ilmu Wahdatul Ulum berspektif tentang kesetaraan gender bagi mahasiswa. Yang kedua, menyelenggarakan diskusi seminar, talk show, kuliah gender, workshop kepada para dosen, mahasiswa hingga ke masyarakat. Selanjutnya, menghadirkan dosen dan mahasiswa sebagai narasumber pada kegiatan diskusi ilmiah yang diadakan oleh LP2M. Yang keempat, menyelenggarakan pelatihan penulisan buku, artikel, hingga jurnal yang terkait dengan persoalan gender dan anak. Tentunya dilakukan dengan menggalang dosen dan mahasiswa untuk melakukan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan pemahaman tentang permasalahan gender dan anak. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia, yaitu melakukan kaderisasi personal melalui pelatihan training of trainer, perspektif gender dan anak. Kami dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang pertama sangat menyikapi terkait dengan perguruan tinggi yang responsif akan gender. Yang pertama, LP2M berupaya untuk mendorong membuka bagi seluruh dosen tanpa membedakan jenis kelamin untuk berperan aktif dalam melakukan berbagai macam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UIN Sumatera Utara. Dan ini dibuktikan dari hasil beberapa tahun terakhir, ternyata dari laki-laki dan perempuan dosen yang ada di UIN Sumatera Utara hampir semuanya berimbang berperan aktif dalam melakukan aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ada di lingkungan UIN Sumatera Utara. Selanjutnya, dalam rangka menciptakan kampus budaya yang nir kekerasan seksual, LP2M yang dikoordinir oleh Pusat Studi Gender dan Anak telah membentuk vokal point yang berasal dari kalangan dosen maupun mahasiswa, yang pada sebelumnya kami telah melakukan pelatihan-pelatihan terkait tentang bagaimana menjadi seseorang vokal point yang bisa menjembatani persoalan-persoalan yang akan terjadi
di lingkungan UIN Sumatera Utara terkait tentang isu-isu kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus? Beberapa hal yang sudah dilakukan mencakup antara lain adanya mata kuliah, yang mata kuliah ini ada dua pola. Ada mata kuliah yang secara mandiri memang merespon persoalan gender, misalnya ada mata kuliah komunikasi dan gender yang ini ditawarkan di beberapa program studi di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan. Tapi pola yang lebih umum adalah pola insersi materi responsif gender ke dalam berbagai mata kuliah yang memungkinkan. Untuk dukungan yang lebih komprehensif, UIN Sumatera Utara Medan di seluruh kampusnya itu mengupayakan penerangan yang memadai, baik di dalam maupun di luar kampus atau di pekarangan. Begitu juga dengan upaya membatasi jam kerja sehingga aktivitas kampus maupun baik oleh pegawai, pembelajaran, oleh dosen dan mahasiswa maupun kegiatan-kegiatan yang lain itu dibatasi hingga pada pukul 19.00 WIB. UIN Sumatera Utara tidak ada membedakan antara gender laki-laki maupun perempuan. Terbukti dalam fasilitas yang ada, kita mengutamakan atau juga memprioritaskan terhadap wanita untuk pengadaan fasilitas yang sedemikian rupa untuk kebutuhan wanita, seperti tentang toilet. Di UIN Sumatera Utara kita membedakan antara toilet laki-laki dan perempuan, dan di sini juga kita menyediakan untuk kebutuhan khusus bagi wanita-wanita atau ibu-ibu muda untuk menyusui anaknya. Kita ada gedung untuk khusus untuk ibu tersebut. Kemudian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini dalam penerimaan dosen maupun pegawai itu tidak ada pembedaan antara laki-laki maupun perempuan. Sekarang jumlah dosen kita itu 458 orang dan perempuannya 270 orang. Selain daripada etika, kita juga menggerakkan peran yang cukup penting dalam hal ini adalah bagaimana melibatkan mahasiswa turut serta berpartisipasi menggelorakan supaya kekerasan seksual itu tidak terjadi di kampus. Kita membentuk focal point. Ada komunitas kemahasiswaan hari ini yang punya peran penting dan punya gagasan yang cukup kuat. Proses perlawanan terhadap kekerasan seksual itu harus dimulai daripada mahasiswa itu sendiri. Karena mahasiswa ini bisa juga menjadi objek, bisa juga menjadi subjek. Pengamanan terhadap lingkungan, pengamanan terhadap kampus, pengamanan terhadap komunitas antar mahasiswa ini, mahasiswa itu harus menjadi garda terdepan. Karena itulah kita bentuk focal point yang tujuannya adalah turut serta menjaga, mengawal, serta melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual di kampus. Pusat Studi Gender UIN Sumatera Utara pada masa 2020 hingga 2024 melanjutkan program perguruan tinggi yang responsif gender. Untuk itu ada dua program yang harus dikejar. Di antaranya adalah Kampus Budaya Nir Kekerasan Seksual, kemudian pencegahan dan penanggulangan stunting, yang mana kedua program ini sudah berjalan dengan adanya SK Rektor tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Dari adanya SK Rektor ini, maka beberapa kebijakan sudah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, kemudian pelatihan pendampingan korban kekerasan seksual, dan kemudian meningkatkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Pusat Studi Gender dan Anak hadir lebih dekat dengan kita.